Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tim kerja. Berikut nama-nama dari anggota kami. Yang pertama yaitu Mulika Biba dengan NPM 095, yang kedua ada Nurul Angelina dengan NPM 104, yang ketiga ada Aji Mas Wahyu dengan NPM 106, yang keempat ada Yusuf Priyoji dengan NPM 109, yang kelima ada Tessa Mirella dengan NPM 111, keenam ada Reziani Novendra dengan NPM 112, yang ketujuh ada Reza Maulana dengan NPM 115, dan yang terakhir Dava Fadila dengan NPM 155. Next. Tim dan kelompok adalah dua konsep yang berbeda. Kelompok untuk terlibat di dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh anggota tim. Akibatnya, kinerja mereka sekedar kumpulan kontribusi parsial dari seluruh individu anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang menciptakan tingkat kinerja keseluruhan yang lebih besar ketimbang totalitas input yang mereka berikan. Nah, sementara itu, tim kerja mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individu lainnya. Kelompok kerja dan tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Manfaat kerja tim. Yang pertama ada pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Selanjutnya lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri. Dapat menimbulkan semangat, kebersamaan, serta kinerja organisasi lebih meningkat. Selanjutnya yaitu perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja yaitu kelompok atau dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sebuah sasaran. Selanjutnya yaitu tim kerja. Kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Next. Nah, adapun sifat-sifat dari kelompok kerja. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi, lalu yang kedua natural, yang ketiga individual, dan yang keempat kinerjanya acak dan bervariasi. Next. Lalu ada sifat dari tim kerja. Yang pertama yaitu untuk mencapai kinerja bersama, yang kedua positif, yang ketiga individual dan timbal balik, dan yang keempat kinerjanya saling melengkapi. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada perbedaan variabel tim dan kelompok versi Robbins. Untuk variabel ukuran, tim itu terbatas dan kelompok medium hingga besar. Selanjutnya variabel seleksi, kalau tim krusial dan kelompok imaterial. Untuk variabel kepemimpinan,
kalau tim berbagai atau dirotasi, sedangkan kelompok itu solo. Selanjutnya, variabel persepsi. Tim pemahaman pengetahuan saling melengkapi, sedangkan kelompok yaitu fokus pada pemimpin. Selanjutnya, variabel gaya. Jika tim peran koordinasi yang tersebar, sedangkan kelompok konvergensi dan konformisme. Ya, dan yang terakhir ada variabel semangat. Jika tim adalah interaksi dinamis, sedangkan kelompok adalah kebersamaan mengalahkan musuh. Next. Tipe-tipe tim kerja. Next. Yang pertama yaitu tim pemecah masalah atau problem solving team. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja. Seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Tim ini jarang diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Tim ini umumnya berisi 5 hingga 12 orang. Yang kedua yaitu tim kerja pengelolaan diri atau self-managed work. Umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Next. Lalu yang ketiga ada tim kerja pengelolaan diri atau cross-functional team. Tim ini itu terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa, tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Tim ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Lalu yang keempat, tim virtual atau virtual team. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menggunakan orang-orang yang terpisah secara fisik. Tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Mereka terdiri atas para anggota dan dari organisasi yang sama ataupun hubungan anggota organ dengan para pekerja dari anggota organisasi lain, misal supplier ataupun partner. Next. Lalu membahas tentang tim kerja yang efektif. Next. Efektivitas tim kerja didasarkan pada 2 poin. Pertama, tim berbeda dalam bentuk struktur. Untuk mengeneralisasikan seluruh varietas tim, tetapi menghindar dengan ketat dalam prediksinya pada seluruh tim. Kedua, mengasumsikan kerja tim lebih disukai dengan kerja individu. Menciptakan tim yang efektif, para individu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, seperti memecahkan permasalahan dengan sempurna. Komponen utama tim efektif yaitu yang pertama, sumber daya dan pengaruh konseptual yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua, terkait komposisi dari tim. Yang ketiga, variabel proses, yaitu peristiwa tim yang mempengaruhi efektivitas. Next. Selanjutnya ada ukuran efektivitas suatu tim kerja. Ada model analisis efektivitas tim berikut dengan variabel-variabel bebasnya. Yang pertama ada desain pekerjaan, ada otonomi, variasi skill, identitas pekerjaan, dan signifikansi pekerjaan. Yang kedua ada komposisi, meliputi kemampuan, personalitas, peran dan keragamaan, ukuran, fleksibilitas, dan pilihan tim kerja. Yang ketiga ada konteks, meliputi kecukupan sumber daya, kepemimpinan, dan evaluasi kinerja dan reward. Yang keempat ada proses. Ada tujuan bersama, sasaran spesifik, efikasi tim, konflik, dan social loafing. Yang pertama ada desain kerja variabel. Desain kerja meliputi variabel-variabel seperti kemerdekaan dan otonomi, kesempatan menggunakan aneka keahlian dan bakat,
kemampuan menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan produk, dan mengerjakan tugas atau proyek yang punya dampak signifikan atas orang lain. Yang kedua ada komposisi. Kategori ini terdiri atas variabel-variabel yang berhubungan dengan bagaimana tim harus diisi melalui yang pertama ada kemampuan. Dalam tim dibutuhkan orang yang ahli dalam membuat keputusan problem solving, teknis, dan interpersonal skill. Yang kedua ada personalitas, yaitu the big five personality, seperti ada dalam pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Yang ketiga ada pengalokasian peran dan keragamaan, yaitu tim harus memiliki 9 peran. Yang keempat ada fleksibilitas anggota. Tim terdiri atas individu-individu fleksibel yang anggotanya dapat saling melengkapi tugas satu sama lain. Yang ketiga ada konteks. 3 faktor kontekstual yang muncul paling signifikan sehubungan dengan kinerja tim adalah adanya sumber daya yang mencukupi, kepemimpinan yang efektif, dan evaluasi kinerja dan sistem reward yang mencerminkan kontribusi tim. Yang pertama ada sumber daya yang mencukupi. Kelompok kerja adalah bagian kecil dari sistem organisasi sebagai totalitas. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus setuju siapa dapat melakukan apa dan memastikan seluruh anggota berkontribusi secara sama dalam pembagian beban pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja dan sistem reward. Secara tradisional, evaluasi berorientasi individu dan sistem reward harus dimodifikasi guna merefleksikan kinerja tim. Yang keempat ada proses. Kategori terakhir berhubungan dengan efektivitas tim adalah variabel proses. Variabel-variabel proses terdiri atas komitmen setiap anggota tim terhadap tujuan, pembentukan sasaran tim secara khusus, efikasi tim, manajemen konflik yang terorganisasi baik, serta pengurangan social loafing. Lalu selanjutnya ada studi kasus dari tim kerja pada perusahaan Pixar Animation Studios. Tipe tim yang digunakan perusahaan Pixar, yang pertama tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja pengelola diri. Tim ini adalah kelompok karyawan yang biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, dan membuat keputusan operasi dan mengambil tindakan atas permasalahan. Lalu tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam satu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Lalu ada tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Next ada efektivitas tim perusahaan Pixar. Teman-teman pada desain pekerjaan, keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Begitu juga dengan tim kreatif Pixar. Mereka mengutamakan kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk film yang akan mereka rancang. Sehingga dengan rancangan kerja ini, motivasi dari mereka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua ada komposisi. Komposisi pada keefektivitasan tim Pixar tampak pada budaya kreatif yang mereka terapkan di lingkungan pekerjaan, yaitu di mana seluruh anggota tim diberikan kesempatan bebas dalam menampung banyak ide, sehingga kemampuan anggota akan muncul dengan sendirinya dan personalitas tiap-tiap individu yang memberikan sinergi yang positif otomatis akan mempengaruhi anggota yang lain.
Selanjutnya ada konteks. Pada bagian konteks, Pixar selalu melakukan evaluasi pada setiap tahap-tahap proyek mereka, baik itu dalam pembuatan film maupun setelah proyek pembuatan film itu telah selesai. Contoh, ketika melakukan perencanaan sebuah film, pada setiap tahap pembuatannya, Pixar akan selalu melakukan evaluasi. Apakah film yang mereka buat telah sesuai dengan konteks kekeluargaan di mana film tersebut harus mempunyai nilai norma di dalamnya, nilai moral maksud saya, sehingga nilai moral yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pangsa pasar perfilman mereka. Yang keempat ada proses. Proses dalam efektivitas kerja tim Pixar terlihat pula dari budaya kreatif yang bisa diterapkan, yaitu saling berbagi dan menjaga prinsip kebersamaan. Jelas bahwa tim Pixar mempunyai arahan untuk tujuan bersama, momentum, dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi. Sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan anggota dalam tim dan mengurangi risiko kemungkinan konflik dapat terjadi. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.